Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Nawak Gacor. 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 Nawak, nawak, nawak. Gacor, gacor, 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 gacor. Balik lagi sama kita di Nama Gacor bareng Arik Bocor. Nih gue bawa teman biar jago. Oh, gue udah jadi temen lu nih ya? Udah. Semua yang lu kenalin ke gue jadi temen. Oh, temen. Terus lu siapa? Hah? Lu Lu siapa? nih Lu buat temen siapa? ya. Lu siapa? Gue mau kalah sama lu. Lu buat temen mulu deh. Iya, oke. Gue buat temen sekarang. Oh, lu buat temen nih. Langsung dari Medan. Oh, Walaupun apa? Batagor. Batagor, Pak. Batagor. Batak di Bogor. Iya. Nggak bisa bahasa Batak soalnya. Batagor. Tapi usaha coba belajar. jadi ini temen lu nih. Temen gue juga kan? Enggak. Temen gue nggak? Enggak. Mau gue. Nih Sopian Hadi Lubis nih. Anaknya Bapak Haji Lubis. Haji Lubis. Yang punya almarhum Bapak Haji Lubis yang Berarti- punya Ciluan. Temen gue. Enggak lah. Takut gitu Kalau ya. yang marahin mau sekretaris desa. Temen gue namanya Lubis juga berarti saudara. Iya saudara pokoknya yang Lubis saudara semua. Walaupun Lubis jauh. Yanto tapi temen gue namanya Lubis Aneh banget, aneh. Ya coba, nih Yang coba kenalin diri lah. Lu enakan dipanggil Lubis apa Yang nih? Oke guys. Oke guys, salah banget. Coba nih kenalan dulu sama teman gua lah. Lubis. Biar ada baliknya juga gua. Bapaknya terkenal gua. Oh. Mak gua dulu beli beras 3 dulu. Iya. Lu jangan pada ngomong mulu dong. Oh, iya. Oh iya benar. Dan diajak dia gua. Iya. Bokap lu berarti udah enggak ada di kafe, Bis? Dari Oh, perkenalan dulu. Oh iya benar. Gua udah kenal. Lu yang nanya tuh. Ini Ya udah nih Sopian Hadi Lubis nih, lu yang kenalan coba. dia kan Yang kenal dulu. Aku udah kenal apa dia udah kenal. Udah kenal gua mah susah jadi kenalan lagi. Temen gua belum buka itu. Bok lu kenal? Kenal dari TK. Oh, dari TK. Temen TK lu. Coba Yang. Ada palu di atas bis. Apa tuh? Palu bis. Kenalin nama gua Sopian Hadi Lubis. Biasa dipanggil Lubis. Di Ya. sini gua hanya sebagai ngalor ngidul aja Ngalor bersama rekan-rekan lama yang memang lagi garap untuk mensukseskan cita-cita pemuda-pemudi di Kota Bogor. Yo man, uang lah intinya, ujung-ujungnya. Kalau kalian UUD pokoknya. mau. Pokoknya UUD. Cuan. UUD. Iya. Ujung-ujungnya duit. Pensiun. Apa tuh? Mencari cuan. Yo man. Nih gua udah berarti nih gua langsung aja deh daripada kenalan gitu bullshit ya. Langsung aja nih. Lu sekarang nerusin nih usaha. Ntar dulu apa nih? Kasih tahu dulu teman-teman kita, nawak-nawak kita nih dia usaha apa? Oh iya, ini bapaknya dulu punya usaha beras. Beras apa? Toko apa? Toko beras. Toko beras apa namanya? Toko beras Haji Lubis. Lubis, aja Lubis nih. Itu dari dulu banget, dari tahun berapa ya? Dari tahun 70. Dari tahun 70. Bokap lahiran Lahiran 44. 44 buset dari Mau umur juga ya. terus sekolah. Bokap Belum gua- merdeka, Bokap gua 53. belum merdeka berarti ya, belum merdeka. Bokapnya udah lahir. Ini pra revolusi. Yang ikutan. Bokap lu asli Medan asli. Bokap sih asli dari Lahir, Tapanuli Selatan ya, dari daerah Pakantan. Bukantan di Sumatera apa Iya, sih? satu daerah di Sumatera daerah Utara. Medan di Sumatera Utara. Pedalaman. Selatan itu Tapanuli Selatan itu di selatan berarti. Utara. Pasti. Sumatera Utara. Kan namanya Tapanuli Tapi kan selatan juga. Iya. Sumatera Utara. Oh iya. Baratnya Indonesia nih. Nih. Terus nyokap? Kalau nyokap dari lebih pedalaman lagi di daerah Gotung ya. Jadi kalau kesana itu lebih dekat lewat Padang dibanding lewat Medan. Tapi marganya?
Marga Nasution. Setahu gue Nasution tuh pejuang, itu telepon mati dulu tuh gue. Iya maaf biasa. Ojol. Orderan. Order, ya. Wih nyokap berarti Nasution dari sono asli. Ikut Asli. sama bokap jadinya bubis. Enggak, tetap Nasution, anak-anaknya yang turun. Oh gitu ya kalau Iya, sistem karena negara. setahu gue itu kalau di adat gue ya sorry ya, Iya. maksudnya marganya itu diturunin dari ayah, Bukan dari Iya. tapi nggak merubah marga nyokap gitu. enggak rubah. Gue baru tahu tuh info lagi tuh kan. Bokap kesini tahun 70 itu. Enggak, bokap kesini itu tahun 60. Jadi singkat cerita, bokap itu lahir tahun 44 Ya. di era penjajahan Jepang. Iya. Habis itu masuk ke revolusi Indonesia, kemerdekaan, masuklah ke Orde Lama, kekuasaan Soekarno. Di situ kan masih banyak yang namanya masyarakat yang minim dalam dunia pendidikan lah ya. Akhirnya bokap baru masuk sekolah sekitar ya umur belasan mungkin. Setelah itu bos. lanjut ya. Lanjut aja itu ada yang lewat kok iklan. Terus Masuklah di sekolah rakyat tahu Tapanuli Selatan jebolan tahun 60 lulusan berarti 59 ya. jebolan itu kan lulusan kan? Iya, periode angkatan 5960. Nah, pada saat itu masa di kenegaraan Indonesia ini terombang-ambing. Maksudnya terombang-ambing di dalam artian pemerataannya itu nggak adil menurut orang daerah Terus terkait kritisasi mereka terhadap pemerintah pusat karena yang dinilai terlalu sentralisasi. apa di Jawa Pada saat itu. ya, Pada saat itu apa di Jawa lah Iya. tahu lah kita. di situ usia bokap itu belasan tahun, sekitar dari umur 14 sampai 16 tahun. Akhirnya adalah pemberontakan yang dinamakan PRRI. Bokap itu Nah, PRRI itu pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, di mana dikomandoin dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. iya. Nah, penyebabnya itu karena pemerintahan Soekarno ini terlalu sentralisasi. Maksudnya nih kita orang daerah nih, orang Sumatera Barat, orang Sulawesi Sumatera termasuk Barat. ya, kita ini kontribusinya banyak loh terhadap kas negara, tapi kenapa pembangunan Apa di Jawa di Jawa ya? ya. Nah, itu kan pokok permasalahannya kan itu. Nah, apa sih peran bokap gua saat Di situ. pemberontakan itu? Nah, bokap gua itu memiliki peranan sebagai bidang konsumsi. Maksudnya di usia dia yang Masih muda. iya, sekitar 14 sampai 16 tahun, karena kan berdirinya itu tahun 58 PRRI itu, dibubarinnya itu bulan Agustus, berdiri Februari. Maksudnya hanya dalam setahun waktu 6 bulan. Karena ditumpas habis sama tentara Iya. NKRI kan. Nah, perangnya udah usai nih. Bokap gue nggak ikut di TKP dong di lapangan, karena kan bocah masih belasan tahun, belum ngerti megang senjata apa segala macem. Akhirnya ditugaskan lah dia di kantin. Nah, udah mengakui kekalahan PRRI itu, tapi senioritas di dalam kubu PRRI-nya ini di dalam kehidupan sehari-hari masih berjalan. Maksudnya lu masih ngambilin ranting pohon untuk Bakar. masak ya kayak gitu. Nggak kuat lah sama dunia yang kayak gitu. Akhirnya mutusin untuk hijrah ke Bogor, karena di Bogor ada salah satu uaknya yang tinggal di Gang Masjid Ahmad Yani. Nah, akhirnya diasuh lah. di sana. Iya, Iya bi. di Gang Masjid di Bapaknya sih, kakeknya sih Habibie apa jangan-jangan? belakang SMP Negeri 8. Udah presiden Indonesia nih. Iya, ngeri juga bokap lu ya berarti. Dulu Ini- dari pemberontak merasa nggak kuat, Iya. yoi, terus baru pindah tuh. Jadi utamanya berarti bokap lu pindah ke Pulau Jawa, berarti terutama Iya. ke Bogor. Berarti itu gara-gara masalah konflik di sana berarti kan? Masalah konflik di sana, udah gitu ditambah internal dari keluarga doi juga. Udah yatim piatu si bokap gue ini dari masa SD-nya gitu, SR kan dulu, sekolah rakyat. Gue kira tuh kan karena kan kalau kita tahu ya maksudnya Sumatera, Padang, Batak, Medan gitu kan, itu kan tradisinya rantau gitu, rantau untuk nyari pekerjaan di luar, untuk nyari penghasilan di luar.
nanti dikirim ke daerah gitu kan. Setahu gua gitu kan, kebanyakan tradisinya orang-orang Sumatera lah kebanyakan. Nah, gua kira gara-gara itu, tapi ternyata kalau bokap lu sendiri itu gara-gara pemberontakan itu awalnya. Ya, emang kemauan awalnya juga udah ya. kemauan juga. Iya, karena emang terjadinya pemberontakan itu karena dipicu karena pemerataan yang kurang adil Iya, dianggap iya. sama pemerintahan daerah. Iya. Nah, pemerintahan daerah itu Itu dia banyak juga bikin faktornya berarti. dewan-dewan militer Iya. di Sumatera dan Pulau Sulawesi. Bokap lu itu berapa bersaudara berarti? 7 anak bungsu. Berarti jangan musuh. Berarti kakak-kakaknya masih di Medan berarti. Masih di Medan dan ada Pada saat beberapa itu ya? udah meninggal. Oh, pada saat itu. Iya, pada saat itu. Yang rantau dari 7 itu bokap lu dong. Iya, ngerantau diasuh sama uangnya nih. Yang enggak yang dari 7 itu. Iya, bokapnya. Yang ngerantung bokap lu Iya. tahun Maksudnya berapa? ke Pulau Jawa ya, Iya. tapi masih di Sumatera ada Banyak beberapa yang ke Riau, Pekanbaru, Oh. dan lain-lain. Itu tahun berapa tuh bokap lu kesini? Percis Persis datang ke Bogor. Kota Bogor Iya. setelah lulus dari sekolah rakyat tahun 60-an sekitaran 61, 62 Iya. mungkin. Sekitar umur 16 tahun melanjutkan studi Oh, sekolah lagi di sini. di Bogor ya. Sekolahnya di mana? Sampai Dulu namanya masih belum SMP ya, Mulo atau apa ya dulu. Oh, iya. Apa SLTP Bogor. atau apa ya. Lama juga sekolah rakyat ke 16 tahun ya? karena Enggak, sekolah rakyat itu kalau nggak salah 3 tahun deh dia. Iya, bokap gua pun bilang itu. Iya. setara apa sih sekolah rakyat? SD. 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 Baca tulis doang. Iya, gitu. Tapi kan kalau sekarang SD udah semakin banyak ya, kayak ada PPKN pun udah berubah kan namanya. Kita restu. Gitu. Sekolah rakyat. Berarti SMP di sini bokap lu SMP SMA. Karena di Di zaman Jakarta apa? di zaman itu kan nggak Iya. semua orang bisa sekolah. Sekolah, Kan? iya. Maksudnya akhirnya kalau kita lihat film-film yang zaman dulu ya maksudnya kenapa sih anak sekolah zaman dulu anak SMA pada tua-tua? Nah, Iya, karena itu karena mungkin karena kita Gas. pasca kemerdekaan kita baru bangun nih yang namanya dunia pendidikan. Nah, makanya lulus SD itu perkiraan sekitar umur 14 atau 16 tahun lah sekitar. Bokap gua juga sama, soalnya jadi PNS SMP masuk. Lagi SMA tuh udah mau PNS. Oke. Ya 14 tahun masuk sekolah rakyat, 16 tahun lulus. Ya, setelah Mulo itu berarti SMA di Bogor. SMP SMA di Bogor di SMA-nya? Di SMA 1 tuh udah ada kalau nggak salah. Out, jauh. Oh, dia KM. KM. Oh, iya. Bogor dia out KM gitu. SMA 1 Belum ada. ada. Ada itu. belum ada. Belum ada. Oh, Pipot udah ada tapi ya. Belum. Oh, Oh, saya juga. Dulu itu nama sekolah yang makin era kesini dengar cerita dari bokap sih SMK gitu, sekolah tinggi gitu. bukan namanya nama daerah dia Dua Kedung Halang. Oh. Udah Tapi ada yang bokap itu nggak ngerasain itu, beda lagi namanya. Iya. Masih kayak banyak campur tangan dari dunia Belanda dan dunia Jepang. Iya. Maksudnya kayak Sistem HBS, pengajarannya. ya. Enggak, maksudnya nama sekolah. Oh, nama sekolahnya kayak Indis. Iya Oh, gitu. Nah itu kan bentukan dari kan kadang kita Ya, itu kita iya, terusan. kita terbagi 4 kan di dunia pendidikan itu ada yang namanya kiblat ke arah pendidikan Belanda, Jepang, komunis ataupun yang tangan kanan ya. Iya, pesantren kan maksudnya. Nah, untuk Bogor, di Bogor Bokap mulai jualan. Nah, mulai itu sekolah usaha doang apa? tuh. Usaha tuh berarti. Enggak, jadi udah lulus Belum jualan. sekolah SMA tamat di usia 23 tahun. Nah di situ masa kelam. Maksudnya ini orang siapa sih datang ke Bogor sendiri diasuh sama uangnya, tapi kok yang punya rumah ini ngerasa ini anak udah lulus sekolah bukannya Nyari nyari kerja. kerja apa, tapi pulangnya malam terus gitu. Nah itu masa kelam lah dari usia 23 sampai 26 akhirnya minggat lah dari rumah, tapi masih di area itu diasuh sama pengusaha gitu. Dia kayak punya banyak kontrakan, ada satu Juragan. ya bukan ada satu bangunan kosong tapi bukan kontrakan, gudang. Gudang. Akhirnya Dipakai. tinggal di situ, kerjaannya itu hanya ngocokin kartu gapleh aja untuk kawan-kawannya itu main di situ ya agar bisa bertahan hidup. Makan udah pasti, hanya rokoknya aja itu yang didapat dari ngocokin kartu domino itu. Jadi tante Jinga dia.
admin lah. Ya woi, Belum main slot tuh. belum. Belum masih Q Medan nih. Wiki Medan yang pakai 2 kartu 2 tumbuk tuh kan. Kok tahu? Bokap lumayan juga nah mulai usaha tuh tahun umur 26 itu. Mungkin karena sehari-harinya dari jam pagi sampai ke sore itu Nganggur. ya maksudnya di dalam ruangan gudang itu yang berbincang dengan tembok mungkin ya. Karena kan kegiatan itu malam kan. Setelah paginya kan si pengusaha itu berangkat kerja nggak ada aktivitas merenung lah mau ngapain gitu kan. Hidup gini-gini terus. Mau bikin podcast belum ada kamera. Dibantu lah sama si orang itu lu mau ngapain Gitu. Karena Kasih di modal. wilayah gang masjid itu jaraknya sekian puluh meter dari pasar induk Jambu, akhirnya usaha lah di situ. Pada saat itu belum ada yang namanya jembatan Situ Duit. Belum Jembatan ada. Situ Duit itu Masih muter di belakang Iya. Jambu. jalur antara Apa? depan Jambu 2 Iya. tuh depan. Situ duit tau lah orang Bogor mah. Yang nggak ada duitnya Akhirnya jualan lah, ngecer beras di daerah Pasar Induk di pasar induknya. Dulu masih nyebrang sungai, Dulu tuh tahu tokonya di mana? nggak tahu. Nggak tahu ya, Bos. Ya, karena kan udah banyak relokasi juga kan di pasar induk. Pasar induk juga. Ya, Jambu juga udah lama berarti ya. Wah, Udah tua. itu lah ya. Bas, nah itu tahun berapa tuh? Sampai berapa tahun di situ bokap? Bokap itu di usianya yang ke-23 mulai usaha beras sampai ke umur 26. Itu di Pasar Induk itu. Baru tuh ketemu nyokap Sorry, dari umur 26 sampai 29, maksudnya jenjang 3 tahun. di situ di Pasar Induk. Karena kan usia 23 lulus sekolah, Itu habis itu malam masa nih, iya. kelam 3 atau 4 tahun, masuklah dia usaha beras di usia 26. Nah, 26 itu tahun 1970 awal dia ngecer beras. Tapi masih begini. Kalau itu pasti udah, karena kan Udah pasti berarti. ada bargaining kan Iya. dari si pengusaha ini sama si bokap gue yang sekedar numpang gitu kan. Ini lu gue usahain lah kayak gini. Dan di saat itu dapat bantuan juga dari kampung halaman. Iya, biar dia nggak malu-maluin banget gitu. Nah, terbesit lah kedengar sama saudara yang di gang masjid juga karena masih satu area, hanya beda gang. Udah pulang lagi aja ke sini. Iya. Karena kan udah ngeliat perubahan kan. Iya. Ini orang udah nggak jadi ucing runta lagi gitu kan kasarnya, udah nggak kokore lagi nih di rumah. Udah pulang lagi aja. Kita pamit lah, balik lagi ke rumah uangnya. Dapat arahan lah, nih kamu mau gimana? Usahanya udah maju. Yaitu usaha maju itu dari umur 26 ke 29 tahun. Selama 3 tahun itu usaha di situ menghasilkan banyak uang nih. Lu udah tua, ya kan? Menyempurnakan agama itu lu harus berkeluarga. Iya, mau gimana? Pulang. Ke Medan. Nyari lah mantan pacar yang dulu kan. Oh. Sini udah nikah nih. Satu nih belum nih, nyokap lu nih. Oh enggak, itu Beda itu bukan mantannya. bukan, ketemu nggak sengaja gitu. Akhirnya iya, mertuanya menyetujui, dinikahkanlah mama gue ini saat usianya masih umur 18 tahun, selisih 11 tahun. Tapi yang gua dengar itu ketemunya itu di Tantan ya. Tantan mah di futsal, karena kan dia yang jagain futsal. Bagus. Tantan. Mulai itu, baru pindah lagi ke Bogor. Nikah di sana. Berapa tahun tuh berarti di Medan? Hanya berbulan. Oh cuma sebulanan, beberapa bulan lah gitu. Oh, beberapa bulan ya. Tapi pulang semua langsung dapat jodoh ya. Dapat jodoh, berkabar sama yang di sini lagi, pulang. Terbengkalai dong si tokonya ini ya kan sih, kepemilikannya udah siapa. Karena kan udah nggak fokus di situ, udah gitu nggak punya yang namanya backup kan. Buat mempertahankan toko di pasar induk itu, Baru pindah ke sini. entah dijual atau gimana gue nggak tahu pastinya. Akhirnya berdasarkan dia punya modal, kita hijrah aja nih ke pasar Ciluar, karena pasar Ciluar ini tau agak
masih Baru. dianggap punya peluang dan ancamannya itu sedikit. Karena di daerah Cilor ini pada saat itu di tahun 73 ya, Bokap ke Pinang sini 73. iya, ke Cilor itu 73 itu masih ya bangunan-bangunan zaman Belanda di Cilor itu masih banyak kebun karet, belum ada banyak perumahan atau segala macam gitu. Kira sini peluangnya besar, makin sukses gitu maju. Bokap lu doang ngapain jual beras di sini? Pesaingnya Cina, Cina doang. iya, karena Cina udah ada di sini dari zaman Orde Lama, Lumayan tuh ya Bang. karena diperkuat kan, maksudnya ada indikasi presiden pertama kita ke arah kiri dukung Peking. Tapi di situ gua nggak terlalu setuju juga. Baru Masuk, baru sini. Umur 30 berarti lah ya itu. iya, Kalau maksudnya 30 sudah nikah. Pertama rumah lu di mana? Langsung beli di rumah. situ ya Langsung beliin. di situ. Jadi rumah itu masih kontrak, kontrak. Ternyata depan rumah itu jual rumah, dibelilah renovasi sampai sekarang. Alhamdulillah bangunannya masih ada. Tahu lu di situ Dari pertama di Cilor. Terus berarti udah puluhan tahun ya di situ ya. Iya. Cuma mohon maaf untuk di daerah area rumah gue ya, ini nggak terlalu menyeluruh ke Cilor ya. Iya, Masih iya. daerah rumah gue itu masih yang namanya main rasuku gitu, maksudnya ketika ada satu problem atau apa, emang sih orang mana gitu. Oh, ketika itu. Iya, emang di situ pribumi ya, maksudnya yang asli emang nenek moyangnya di situ emang benar lah, menurut dia mengatakan seperti itu. Tapi balik lagi kepada dasar, kita bisa mencela omongan-omongan itu, kenapa nenek moyang lu ngejual ke orang rantau kan gitu. Nah di situ gua kurang setujunya itu, walaupun emang gua sehari-hari bergaul dekat sama orang pribumi, tapi terkait dengan jiwa nasionalis, gua ngelihatnya pribumi itu kita Indonesia, ya mau dari Sabang sampai Merauke, lu orang mana aja kan kita saudara sebangsa dan Seharusnya setanah udah nggak ada pribumi ya. Iya, maksudnya Udah ya. nggak ada juga sih. Udah nggak boleh. Cuma emang banyak mungkin kesalahan dari yang pendatang ini, perantauan, karena kesuksesan mereka atau apa, orang paham juga, atau gaya mereka yang memang ngelewat itu nggak punten, akhirnya timbul lah gejolak problem di situ. Terus kalau amat Tapi kan. kalau untuk dari family gua sendiri sih, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada sampai keributan yang kayak gitu. Maksudnya kebanyakan dari pengusaha-pengusaha dari Pekalongan sih. Konflik. Konflik. Mereka termasuk lama juga bokap lu di situ udah 30-40 tahun lebih mungkin. Iya. Iya kan kalau dihitung dari 70 Bahkan bisa dibilang udah bilang 10 lah. untuk sekarang ya, untuk saat ini bisa dibilang lu tuh udah di sana gitu kan. Iya ada pribumi juga sih. Bisa dibilang Hanya seperti bisa itu. dibilang gitu kan. Karena perbincangan di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari pun pakai bahasa Sunda walaupun Iya. kasar. Makanya sebutnya Batagor kan. Iya. Batak Bogor. Batak yang udah lama di Bogor. Lahir pun lu di sini ya? Lahir semua anaknya di Bogor. Semua. Oh iya. Kakak lu yang pertama pun Iya. seperti di Bogor gitu semua. Semua di Bogor. Jadi umur 18 tahun nyokap habis nikah langsung pindah di Bogor. Bogor. Gak pernah balik ke 19 tahun gendong bayi di Bogor. tahu lu 74 gitu Ke 74 anak pertama. sampai sekarang. Anak pertama 74, anak kedua 75, anak ketiga 76, habis itu gugur anak keempat, akhirnya baru tuh yang benar-benar anak nomor 4 tahun 79. Jadi selisih 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, yang keempat selisih 3 tahun. Terus dari 4 Lu 5 berapa bersaudara? Gua 13 bersaudara, termasuk yang gugur. kalau dihitung sama yang gugur 14. Satu berarti keguguran. Itu keguguran, itu di tahun 77 atau 78. Banyak anak, banyak rezeki. Oh iya, terkait banyak anak banyak rezeki ini kan didasari sama Ya. jiwa agamis Iya, ya kan, maksudnya itu kan lebih kiblatnya ke petunjuk arah sana kan, sedangkan berbalik dengan otak-otak Yahudi bahwasanya 2 anak lebih baik kan kayak gitu. Nah tapi balik lagi kehidupan tatanan ekonomi sosial kita pada saat itu,
karena pertumbuhan tingkat ekonomi yang semakin banyak segala macam, akhirnya setelah keluarnya Super Semar dikuasain lah, Baru Nah, ada ini KB, yang sistem KB masuk. masuklah ke Orde Baru, dikuasain sama Soeharto, akhirnya membentuk yang namanya Repolita dan Pelita kan. Di situ dia punya program untuk memberantas itu semua. Inilah program gua bentuk KB dua anak lebih baik, terus kehidupan modernisasi di dunia pertanian supaya pakai alat-alat yang lebih modernisasi lagi agar memajukan kehidupan masyarakat, dan itu memang terbukti walaupun pada akhirnya banyak juga dari pusat ini yang bermain di situ. Terus secara logis sebenarnya kalau banyak anak banyak. Ya kan zaman dulu kan paling ya bukan gua ngeremehin ya. Kerjaan kan nggak kayak sekarang gitu kan. Kerjaan kan di kantor atau apa gitu kan, pendidikan berarti kan otomatis mengeluarkan pendidikan gitu kan. Kalau zaman dulu tanpa biaya pendidikan kita punya sawah 40 hektar misalnya 40 hektar. Kalau anaknya cuma 2 ngurusin 40 hektar berabe gitu kan. Kalau zaman dulu kan itu punya sawah banyak, anaknya banyak, usahanya juga banyak gitu doang sih. Lebih ke Tapi sebenarnya setiap orde itu ya punya Beda-beda. kelebihan dan iya kekurangan. kebijakan lah beda-beda. Lu berarti ke berapa Bil? Gue anak nomor 12. 12 yang nerusin usaha. Yang nerusin usaha itu anak nomor 1, anak nomor 4, terus peret. Banyak nih. Jadi itu Bentar nih. Bentar. Main bola Bentar salah nih. itu. Squad. Iya. Anak Surat nomor bola. 1, anak nomor 4, terus anak nomor 7, terus anak nomor 11, anak nomor 12. Lu Berarti Iya, berarti 4 ya, 4. Iya. 5. 5 ya. Iya. Berarti ganjil. Wah, Lu doang kenapa? Ya. Yo, berarti Terus, ada 5 cabang berarti kan secara nggak langsung kan itu. cuma culunnya gitu. Gimana? Kita masih di area yang sama. Oh, berarti itu jangan-jangan semua itu warga lu semua. Enggak lah. Berapa tuh? Yang kan lu pindah kan geser tuh ke depan. Yang lu sendiri. Kakak lu di dalam semua. 3 di dalam, 2 di luar. Yang di luar. Pokoknya formasinya 3-5-2 lah menyerang. Larinya terus larinya. Nih balik lagi nih. Tadi berapa bis? Apa tadi kakak lu pertama, kedua, Posisi menyerang. iya berapa tadi gue lupa. 5-3-3. 3-5-2. Bertahan dong. 3-5-3. Oh, 3 back, 3 back, 2 gelandang, 5 penyerang. Kipernya kemana? Kipernya nyerang juga bos. Bukan itu masalahnya. Bisa habis kita sama Cukong. Itu ya kakak lu yang pertama, kakak lu yang ketiga, kakak lu yang ketujuh, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 9 ya? 11, 12. 11, 12 Pas dah. 5 Nanti atuh 12. Salah cukup nih cuk. Ada kemungkinan nggak buat adek lu nanti buat Adeknya nerusin? Anak kali. Ya. Kalau lu punya anak nih, Nggak nerusin bisa itu. Oh udah pasti. Udah pasti. Iya. Pokoknya bokap itu generasi pertama kan. iya. Nah, gua ini anak-anaknya yang 5 orang dagang generasi ini kan generasi kedua. Pokoknya gua mau hancurnya di generasi ketujuh kan. Itu aja. Karena maksudnya terkait dari dunia perdagangan pepatah Cina ya kayak gitu. Iya. Usaha keluarga hancur itu pada saat generasi ketujuh. Tapi kan itu hanya mitos. Lu, Tapi kan harapannya iya, harapan lu iya sampai ya terus akhir zaman masih. Karena kan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang, Iya. bukan dari begadang. Tapi anakmu mau berapa nih kira-kira? Nah, lu mau 7. anak lu berapa? Karena gue menentang program pemerintahan Orde Baru, walaupun gue pada saat Orde Baru yang ngerasain 2 tahun. 96, 97. Karena yang gue tahu 2 anak itu akal-akalan Yahudi ya. Jadi 7 lah punya 7. Buat main ini mini soccer. Cadangan satu. Usaha juga bisa. Cadangan satu. Futsal cadangan juga. Buat cadangan. Lalu pelatih lu. Berarti bini gue official. Tapi itu yang nerusin laki-laki semua. Perempuan satu. Perempuan satu. Yang keempat berarti. Keempat. Sebenarnya yang keenam juga pemain beras juga, cuma karena
bukan pemain gelandang. Karena sibuk ngurusin anak ya. Jadi agak stop lah. Kayak gitu jarak dari rumah ke pasar. Kakak gue ada satu generasi dulu sama kakaknya dia. Iya, 70-an. iya 70-an satu. Si Itu juga kayaknya kakaknya ada yang satu sekelas. kalau gua tahun 2000 apa? Ada Kalau gua tuh temen tahun aku 2000-an yang lahir. Gua kan kemarin lahir 2018. ratai. Balik Bapak lawak masih aja. Lawan belum bokap. Mau tenang belum gendong anak men, masih ngaku muda. Dari itu gue balik lagi dah. Dan sisanya nih dari 13 itu kan berarti masih ada sisa 8 tuh. Hah? Iya dong. Dari Oh, 13 yang bikin usaha kan 8. Mungkin yang cewek-cewek mungkin jadi ibu rumah tangga kan. Mungkin ada gitu. Terus sisanya kayak adek lu kan gua tahu nih adek lu laki-laki. Kakak lu pun yang ke 10 perempuan. Ya. Pokoknya gue itu 13 bersaudara, 7 laki-laki, 6 perempuan. Yang usaha itu sebenarnya 6. Oh, yang dagang beras itu 5. Yang satu itu ada di kanan roda di perapatan kuda itu kue kering misalnya. Oh, satu. Tetep ya ada ini tepung beras. Iya. Nggak produksi ya pemasaran. Tapi lu dapet kan berarti lu dari sekolah kuliah. Alhamdulillah dari walaupun bokapnya lulusan SMA dan nyokapnya lulusan SD, alhamdulillahnya 13 anak itu kuliah semua. Karena ya Mungkin yang kepercayaan yang maksudnya apa ya, prinsip yang dipegang itu 9 dari 10 pintu rezeki dari dagang. Karena gimana ya, bukannya kita ngebeda-bedain usaha ini usaha itu, kerjaan ini kerjaan itu ya, tapi kenapa sih ngapain lu kuliah sih, kan banyak pertanyaan itu dari kerabat-kerabat kan, lu ngapain kuliah kalau udah ada usaha gitu ya. memang itu. Nah kalau kita jawab itu nggak masuk di pikiran gitu kan. Nah, gue makanya nih gue pengen nanya nih, kan masih sebenarnya kuliah gue masih nyambung sama perdagangan lu sendiri kan sebenarnya. Tapi abang gue sejarah Kalau lu sejak guru ya, jadi kan harusnya jadi guru, kenapa dagang beras kan gitu ya kan. mungkin sejarah Sejarah beras ya, jadi gak ada yang tahu coy, semua mata pelajaran sejarah ini. beras gitu. Kayak gue kali, kayak gue teknik sosial lagi nggak ada teknik sosial. Aneh banget kan, tapi menurut gue kuliahnya ya cuma 14 lu tahu dulu doang. Yang perlu relasi cuy. Lu manajemen, akuntansi apa manajemen? Gua 3 semester akuntansi, sisanya manajemen kita Lulus pun manajemen. terus manajemen SKM. Masih bisa dia manajemen. Cari nama aku. Iya, Habis itu kan kalau kebutuhan nggak ngerti. Bantu interview. Kalau apa dulu kan? Kopi juga, kalau kopi Kalau yang lem, saset air kalau segala lem, mah sama autornya segala dulu. emang awalnya bisa mabuk ya? Coba deh. Oh, nah, itu tadi berapa? 6 yang usaha. 6 yang usaha kan. Sisanya 2 guru, 2 guru, 8, Satu 4 polisi. lagi. 1 polisi ada lu yang 1 paling terakhir ya. iya. Ada lu yang paling terakhir. 1 kerja di toko mobil, Swasta. ya. Saya ibu rumah tangga. Jatuh lengkap tuh. Nah, lu ada lu sekarang di Bogor juga kan ada lu ya? Alhamdulillah dapat di Bogor. Di Bogor. Lumayan dapat backingan. Gawean. Sebenarnya gua kalau pribadi gue ya, tapi emang itu banyak korelasinya lah. Maksudnya pemikiran masyarakat setempat ya. Ini orang yang sih apa cuma dari segi buruk kayak gue lah gitu, tentang hari ini. Tapi pada dasar pribadi gue nggak pernah ngeliat ke arah situ gitu, maksudnya. Ya, cita-cita. Iya, kalau gue salah tolong koreksi gitu, maksudnya sih intinya itu. Jadi nggak semuanya anaknya tuh usaha juga, cuman ada 5 cabang yang semuanya di luar semua. Tapi ada mau lu ada pemikiran dari lu pribadi nih yang mau ekspansi keluar gitu. Itu kita harus ngelebarin sayap kan. Nah, Karena kan ya pribadi gue kok belum culun lah,
Tapi balik lagi nih di era generasi yang kedua ini tuh sempat ada yang namanya konflik lah ya kalau gue bilang. Mungkin pemerintah daerah nggak sebut ini konflik karena mereka tujuannya berbasis mensejahterakan masyarakat. Gue setuju. Jadi kita ini ada di bawah yang namanya pasar tohaga tradisional kan. Nah pasar tohaga ini di kabupaten itu ada, gue nggak tahu berapa jumlahnya, yang pasti banyak lah maksudnya. Ada yang namanya pasar tohaga Ciluar, terus salah satunya juga ada yang namanya pasar tohaga Cisarua di daerah Puncak. Paguyuban. Bukan paguyuban itu, Pemda. Pemda Ya, dia. pasar daerah. Iya, pasar strukturnya mereka. Terus kenapa tuh? Itu salah satu. Nah, tradisional di pasar Ciluar ini, tohaga Ciluar, dari tahun 80-an atau 87 atau apa, itu sempat mau direlokasi. Maksudnya direlokasi ini, Pindah. iya kita mau pindah, terus sempat pindah juga ke Kelapa Cagak di daerah Kebun Kelapa. Kita sempat ke situ, tapi nggak jadi direlokasi karena pedagang ini bikin petisi. Tanda tangan semua pedagang bahwasanya kita nggak setuju Menolak, kalau ya, menolak, ya. kan. Petisi tolak. Nah, di situ salah satu penggeraknya dari bokap juga. Nah, akhirnya bokap nggak ada tuh 2012. Jadilah terrealisasi nih, ya kan? Planningnya si rencana Pindah dari belakang itu. dia. Nah, di situ banyak tumpang tindihnya terkait gua Yang dulu sebagai pedagang di situ gitu. Iya. Kan gua menamakan diri gua pedagang dong sekarang. Karena gua ngerasain itu. Direlokasi lah pasar ini, kita pindah ke Dua Raja belakang. di apa Depan. ya, di Iya. depan tuh pasar Ciluar. Direlokasi, alhamdulillah emang bangunannya itu 2 lantai yang baru itu. Nah cuma permasalahannya yang gua mau utarain di sini, ini kita tuh kayak di monopoli gitu. Di monopoli itu masih apa, gua entah siapa ya, yang jelas banyak mafia perorangan juga. Maksudnya lu nih punya toko sekian lebar, Nah, gitu. Nah toko lu ini ntar ketika pasar udah jadi, lu dapet kiosnya di sebelah mana, itu kan kita jadi langsung main ke blok dong. iya. Lu di blok mana. Nah cara lu dapetin satu kios itu melalui kartu. Nah diukurlah ukuran toko lama lu. Nah balik lagi ke toko bokap lu ini, itu diukur dapat 8 kartu kuning namanya. Satu kartu kuning itu satu kios. Nah problemnya adalah dari kios yang didapetin setelah selesai relokasi itu terbelah-belah, maksudnya Oh, terpecah-pecah. jadi jauh-jauh gitu, nggak jadi satu Sebenarnya lokasi dekat-dekat gitu. ya, Iya. sebenarnya dekat-dekat, cuma yang bisa disatuin itu 4 kios. Makanya Masih itu satu jadi, blok ya, eh, cuma 4-nya tuh satu pisah, 2 pisah, satu lagi pisah gitu. Areanya gitu lah. Nah, makanya terus bilang kebagi 5 cabang itu. akhirnya kan di situ maksudnya apa sih ya kan, dari pemerintah daerah ini gua ngerasa dimonopoli pasar itu karena mereka main blok. Maksudnya gue percaya rezeki itu emang gak bakal ketukar dan udah ada yang ngatur, tapi di awalnya emang gue banyak gerutu aja gitu ya kan. Parat nih gue bilang, gue harusnya punya 8 kios yang tergabung, ini hanya 4 yang bisa gue gabung, dan itu pun bayar kita buat ngeboboknya. Iya padahal itu toko kita kan, tapi kan kita nggak bisa gugat dong karena melalui rapat koordinasi mereka, dan mereka itu memiliki kebijakan-kebijakan yang memang paten itu. Maksudnya semua orang yang bisa berdagang itu hanya di kios, maksudnya nggak ada tuh yang ngampar-ngampar itu. Akhirnya muncul lah orang-orang yang ngampar-ngampar kan, terus dibubarin. Tapi sampai saat ini ada lagi. Ya, dan gua nggak ngeliat permasalahan di situ. Karena kenapa? Kelemahannya itu kan kasar kata lah, matiin pedagang lama nih ya kan? Tapi kan kelebihannya banyak masyarakat yang sejahtera sekarang, dalam artian kita bisa berlomba untuk memajukan rumah tangga masing-masing kan melalui mereka usaha di pasar Ciluar. Kelebihannya gua akuin itu, cuma yang gua keluh kasain di sini terkait pasar Tohaga itu, terkait kebijakannya itu enggak
sesuai sama perbuatan gitu terkait di rapat itu. Emang gue nggak hadir di rapat, tapi gue dapet cerita dari kakak gue langsung karena kakak gue yang intens hadirin rapat-rapat dari Pasar Kawat Ciluar terkait pembaruan relokasi Pasar Ciluar tahun 2012. 2 tahun 2014 udah pindah. Lama juga lo di situ kan? Hah? Iya baru. Berarti udah jalan berapa tahun tuh di yang baru ini? 2014. Sekitar 8 tahun. Ya akhirnya kan bingung nih, terpecah-pecah. Baliklah ke rumah tangga, pembagian dong ya kan. Maksudnya walaupun kita nggak tertulis gitu kan, lu di mana gitu, tapi kita masih punya akal sehat dong. Kalau kayak gini kita mati ya kan, kita terpisah-pisah. Akhirnya kita keluarin lah modal nih, kita serang tuh pasar. Nih, lo bicara ya semoga aja didengar sama pemerintah daerah ya. Maksudnya nih strategi yang diutarain dari Pemli. Di pasar itu kita bikinlah yang namanya pasar yang kita dapetin dari kios itu, toh udah di situ aja satu, tapi kita serang nih pasar ini supaya kita nggak mati. Bukan kita buat nyerang si pedagang-pedagang lain, bukan, tapi supaya kita bisa bertahan hidup. Intinya itu kita buatlah di sebelah sini satu, di bawah satu karena 2 lantai, di luar satu. Itu gua masih belum berkecimpung. 4 masih itu. Akhirnya alhamdulillah stabilitas ekonomi dari keluarga masing-masing sampai saat ini maju berjalan. Pembagian itu yang 4 kios itu dipegang siapa? Masing-masing. Dan yang penulis dari almarhum bokap nyokap dipegang sama abang gua Pertama yang nomor 11. nomor 11. Di atas gua. Dan gua ikut sama dia setelah lulus kuliah. Lamaran ditahan karena PSBB tahap pertama. Akhirnya gue terkecimpung di situ dan gue berpikir kalau gue di sini terus nggak bisa nih, gue harus iyalah Kau usaha sendiri lah. sebagai dasar gue anak manajemen juga kan, gue malu kan. Jadi yang pertama paling besarnya itu kan yang 4 kios digabung itu kan? Iya, Yang itu dipegang sama kakak lu yang ke-11. iya. Sisanya baru yang kakak lu yang pertama. Yang nomor 4 sama nomor 7 beli kios. Beli kios sendiri. Desain areanya. Oh, Karena kebijakan mereka tuh mau membuat pasar persaingan sempurna dalam artian pedagang beras bloknya sini semua. Jadi si pembeli itu, konsumen itu ya nyarinya nggak bingung ya, gitu. nyarinya situ aja. Ternyata yang dihasilkan pembeli salah blok gitu, salah jalan. Lu beli beras di blok B gitu, lu nitip, berapa jam kemudian lu ngambil beras di blok A gitu. Maksudnya lu beli beras di siapa tapi mintanya gua beras yang tadi salah gitu. Jangankan pembeli, pedagangnya aja beberapa bulan pertama baru pindah salah kios ya. Karena terlalu dimonopoli. Iya, karena kenapa kan 10.000 satu hari biayanya untuk bayar sewa itu. Oh, biaya Iya, sewanya. kalau lu punya 8 kan 80. Itu berarti ke paguyuban itu. Ada paguyuban ya kan tapi? Enggak lah, itu langsung masuk ke pemerintah. Oh, Itu buat biaya pembersihan apa cuma biaya kios doang? Gua nggak paham ya Kalau bagi kegiatan itu pembersihan lu ada lagi. untuk buat gaji mereka. Pemberian ada lagi Ya, lu bayar. apa sih? Enggak, lu kalau setiap hari itu kan suka ada yang kebersihan juga. Itu udah pasti keamanan. Iya. Sudah ada preman tapi Preman masih ada. masih ada. Namanya si Ganda. masih ganda. Yang ganda preman. Oh berarti itu preman itu tadi gue masuk lebih dalam aja kali ya. Cuma buka-bukaan aja kali ya. Ya enggak? Iya. Ya enggak? Ya enggak? Supaya kan kita Katanya- sebagai pemuda di Kota Bogor kan Iya benar. Iyalah. Teman gue juga dia. Iya teman gue juga dia pengen somasi. Nanya ya gue itu preman itu dari luar apa dari Pemda? Lu maksudnya Pemda dong? Apa Pemkot? preman itu dia dari, Organisasi ormas luar? kalau organisasi itu nggak ada. Nggak ada. Karena kan mereka bijak kan dalam minta sumbangan lah kasarnya gitu. Iya. Terkait apa ada penjelasan. Penjelasan. Walaupun nggak tahu kemana. Cuma yang
berarti double dong. Kayak misalnya lo ngasih sumbangan ke sebut aja ormas, Iya. terus ngasih juga berarti iuran ke si yang tadi lu bilang 10.000 sehari gitu. Kalau itu memang udah mutlak kebijakan mereka yang emang harus kita bayar kewajiban kayak gitu. Ini suka minta-minta tapi masih ada kan yang nggak jelas duitnya, nanti kalau yang nggak jelas duitnya buat apa Ada kan. iya. Dan itu dari luar apa dari orang pengurus dari Kalau dari pasar? pengurus Nggak ada, itu dari luar pengurus berarti. itu bermain itu kayak THR aja. Oh, minta itu Dan kan sumbangan, dari- ya dan sumbangan itu jelas lah. emang itu ya wajib lah, Iya. orang jasanya udah kita pakai. Iya benar. Kalau itu Tapi kan mereka nggak patokin gitu. Security atau mau dipanggil. Setelah kita mau kasih berapa? ya, yang nggak jelasnya ini yang menjadi permasalahan kan. Yang nggak jelas masih beredar. Ciganda namanya. Berapa per hari? Enggak, maksudnya pernah cekcok tapi gue nggak ada di situ. Berapa itu per hari? Gue waktu itu masih punya Soalnya ganda anjing, wah bangsat. Iya, dia kembar nggak ada Dedi. Oh, kadang-kadang benar tuh. Seriusan? Seriusan, padahal gue pengen duduk bareng sama dia soalnya gue pernah tanpa sepengetahuan dia, gue pernah nolongin dia waktu itu dibombardir sama orang turun dari motor. Ya, gue dengan bawa palutor, ditimpa ininya, hancur. Ada listriknya gitu. Oh, seret itu. Gue langsung lari ke Polsek Sukaraja yang kantor baru di Silver. Sampai gue kecelakaan di situ karena buru-buru. Gue langsung laporan, Pak, itu ada orang udah mau mati, gue bilang tolong bantuin. Ya, gue kecelakaan di situ, gue ke klinik. Gak lama si Ganda dibawa temennya ke klinik Citra, iya, minta pertolongan. Ketemu juga berarti. Iya, dia Oh, berapa? enggak, gue pura-pura gak tahu. Soalnya temennya, tolong dong ini Arjun, ini kecelakaan. Gue masuk duluan dong sebelum dia, karena kan antri ya. Gue masuk, gue jelasin ke dokternya, dok itu ntar yang mau masuk dia habis dipukulin orang. Nah setelah kesininya itu kan kejadian tahun 2019 Juni ya. Nah, Oh, berarti baru tuh. iya, gua dagang di situ tuh baru 2021 Juni. Oh. Nah, kejadian toko gua di Palak itu di bulan September 2021 ya, dan gua nggak ada di TKP. Nah, gua masih punya karyawan saat itu dagang di situ. Nah, karyawan gua itu Yang laundry ini. iya, udah ke ini doi ini pribumi asis itu dari moyangnya, dia nggak terima dong, diminta 15.000. Oh, emang saya salah. Nah, kira dikasih lah, dihargain 2.000, ya. Tapi tetap nggak terima walaupun 2.000 karena ini terkait harga diri kan. Iya. Akhirnya malunya gue pakai, nggak ada sampai saat ini nggak ada. Ya tuh orang situ asli Orang Ciloras. si gandanya. Padahal sama-sama orang Ciloras, dia kan juga toko lu juga orang Ciloras. Sampai saat ini dia masih malak kalau gue tahu sih. Cuma beberapa ya. Iyalah, Dia lewat, oknum lah, oknum. Tapi dia nggak dibawa ormas dan lain-lain kan? Enggak ya. Preman. Keren. Yang satu beres, satu enggak. Kembar. Itu kembar itu. Ngapain jadi ngomongin? Iya nggak apa-apa kan, ini kan undercovernya pasar kan? Iya kan nggak? Iyalah, biar tahu lu jualan di pasar lu kira enak. Tapi temen gua kayak berasa lagi didongengin. Kita cerita Iya, dia kerayam ngeganyem aja. Di sini kagak ada ganyeman. ramen gua kalau nggak ganyem tidur ya 2 hari itu hidupnya cuma 2. Bangunnya nih kalau kamera cuman tutut, baru dia bangun. Gak udah kipas dimatiin. Kipas AC nih, AC dimatiin, kipas. Tapi ini kipas masuk gak? San? Aman. Lu berarti 2021 baru masuk ke usaha beras. Ya, itu pun ikut kakak lu berarti kan? Enggak, kalau gua sih berkecimpung dari SD emang udah dipaksa ya. Dipaksa ke pasar. Tugas gua di situ ngitungin uang. Itu aja. Itu instruksi dari bokap. Cuma di situ yang ngelayanin itu 2 orang, kakak gua perempuan. Ya bete juga kali dia, ya kan, gua bocah SD terus gua SMP ke situ cuma ngitungin duit doang. Duit. Dia lu bayangin gitu kan ya, alhamdulillahnya
output yang dihasilkan gue jadi bisa gitu. Intermezzo aja nih, bokap lu suka lupa nggak? Hah? Suka lupa nggak mana? Maksudnya kan banyak tuh ya. Apa nggak semua? Enggak lah, salah mulu. Salah mulu. Manggil gue Sultan. Sultan Delu kan. Manggil Sultan Ahmad, manggil Ahmad Opi. Nah, bukan lu yang dipanggil. Misalnya tuh kejadian misalnya lu lagi keluar rumah barengan gitu misalnya, itu pakai nomor punggung nggak sih di belakangnya? Nomor punggung 1, 2 gitu. tapi nyokap lu mah apal kan? Gitu biar gak lupa. Nyokap lu mah apal kan? Nyokap lu mah apal. Oh itu bahaya, karena catat orang. Nomor nih. Kayaknya seriusan gue pernah ke rumah lu gitu. Gue bilang kan ada almarhum nyokap lu tuh dulu. Gue nyari Iyang kalau nyokap lu percaya. Gue tahu nyokap lu tuh apal sama anak-anaknya. Iya. Gue bilang Iyang ada, Iyangnya kan dalam dia si Iyang panggilin Supian gitu, panggil keluar. Tapi gue pernah mau bokapnya nih, Pak mau nyari Iyang. Ih keluar gitu tadi, padahal bukan tuh kakaknya yang ke-11 itu kata gue papasan gitu loh, keluar gitu sih Iyang, itu yang gitu deh. Terus gue pas nengok, ini mah bukan si Iyang kan, gue ketemu papasan dari di dalam kali, oh itu ke situ katanya. Kata gue anjing siapa ini? Ngeprank gitu mau ngeprank. Ya, kalau nyokap lu apal, gue tahu nyokap lu apal, ada lu keluar. Tapi gue nggak pernah banyak ngobrol sama bokap. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Yang paling dekat sama bokap, apa? Kakak-kakak gue itu Iya, perempuan. kebanyakan perempuan. Emang begitu sih. Dan gue dapet cerita bokap pun dari nyokap. Setelah bokap nggak ada, gue kulik. Maksudnya kok ini orang mampu ya 13 orang di sekolahin gitu. Jelas berarti Apa sih kisi-kisinya? bener lah. Semuanya sekolah lulus ke rata-rata sarjana. Terus yoi. Iya dari usaha kan tuh semuanya sekolah 13-nya lulus SMA pasti ya kan. Salah satunya ada yang jadi polisi, lumayan lu tau sendiri lah biaya masuk polisi. Kalau ya gua nggak tahu sih biayanya. Mau kalau biaya ya? Nggak tahu deh gua. Itu gua nggak tahu gua. Gua nggak tahu soal ini. Pakai biaya? Hah? Pakai biaya. Pakai biaya. Oh. Transportasi, penginapan. Oh benar. Maksudnya itu yang memang Dibutuhkan. iya Ya, itu. rasional di situ kan. Karena gua nggak pernah daftar Polisi, abdi gua juga negara nggak- gitu iya, ya, gua nggak polisi, gua nggak tahu gitu. Ya kayak gitu nggak tahu. Kalau saya mah negara men ini men. Tapi lu ada berpikir nggak sih atau kakak lu gitu berpikir bahwa bokap gua terus saudara-saudaranya bisnis beras, gua mau keluar dari beras lah. Contoh kayak yang tadi kue kering ya. Terus ada lagi nggak sih yang lain berpikir misalnya gua mau usaha Ekspansi dengan bisnis iya. apapun gitu. bikin pabrik kopi gitu misalnya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Karena kan Tadi emang Ini tadi punya berarti pekerjaan dan sebagian ibu rumah tangga kakak gua punya mencukupi gitu dari suaminya. berarti bokap lu tuh sistemnya kalau sekarang apa sih kan ada yang namanya distributor itu bokap lu termasuk distributor gak sih? Enggak dong. Agen sebutnya. Kita ini baik lagi struktur berarti kan. Iya. Siapa sih yang punya ini ya kan? Iya. Beras ini siapa sih? Berarti petani dong. Iya dari bokap lu kan Tangan pertama petani nih. Larilah dari petani ini ke tangan tengkulak. Tengkulak itu siapa sih ya? Nah tengkulak ini dia punya peranan penting. Peranan pentingnya apa? tentuin harga. Karena dia membeli, dia produksi, dia ngejual. Emang banyak macamnya. Betul terpulang di mana pokoknya. Pasar Emak. ya. Nah itu terpulang semua. Jadi barang datang dari Sumatera, dari Sukabumi, Cianjur dan segala macam pusat ke situ. Pasar-pasar kecil. Di situ. Ini berarti soal sayur mayur dong. Nah, makanya gue tadi dengerin cerita dia soal preman tunggal dan bahasa. Lu di saya ternyata preman silver. Kenapa sekolahnya nggak lu begini? Kenapa? Kenapa sekolahnya nggak lu begini? Iya, lu nggak ada. Maksudnya ini kan kita bicara soal ekspansi ya, belum ke arah ekspansi yang ini dah. Lu kan berarti masih dalam jangkauan sebagai pedagang doang kan? Kenapa lu nggak ada pikiran Main ke sana. main ke arah agen misalnya besar kayak yang
distributor dari daerah-daerah. Ada nggak sih pikiran lu gitu? Bis? Sebelum masuk ke situ ya. Iya. Kita masih di tahun kedua tengkulak. Tengkulak ini dia yang punya harga maksudnya. Iya, nentuin harga beras. Iya, karena petani nggak bisa nih. Iya, Jadi sebagai iya. keluh kesah kita sebagai ya masyarakat yang hidup di dunia agraris ya, maksudnya sawah. Kalau kita naik kereta dari mana sampai mana ternyata sawah ya kan. Tapi kenapa beras bisa langka dan pemerintah kenapa harus impor kan kayak gitu kan? Ini peranan kan maksudnya. Nah si tengkulak ini dia punya peranan yang namanya penanaman modal, maksudnya petani ini nggak punya uang, ya kan? Akhirnya dia menjual lah beras yang ditentuin harganya sama tengkulak. Dari tembung kita nggak mau, udah kayak gitu. Sistem apa? Iya. Nah dari tangan tengkulak ini ke tangan siapa? Ya kan? Masuklah dari tangan tengkulak ini ke tangan penggilingan dalam skala besar ataupun skala kecil. Nah tapi penggilingan ini dia punya independensiasi, maksudnya dia bisa garis Sendiri putus lah, ke ya. petani. Dalam artian dia punya hubungan koordinasi sama si petani ya. Tapi balik lagi masalah harga, akhirnya dia belilah gabahnya itu ke tengkulak. Dari harga nih ya, kita ngebahas harga. Gabahnya itu padinya itu dihargain kalau tahun kemarin itu 3.900, murah banget Per kilo. iya, sampai ke harga sekitar 9.000. Kalau tahun ini 4.200 kalau nggak salah harga gabah per kilo ya. Harga yang maksudnya kualitas beras kehidupan sehari-hari yang berkualitas berasnya itu dihargai 5.800 dari petani. Sampai ke tangan kita itu penjual retail. Baru dia masuk ke retail. Iya, penjual retail itu kan terbagi 4. Pasar tradisional, terus minimarket, supermarket, satu lagi apa tuh lupa. Jadi lu masuknya retail Masuknya retail. karena lu udah jual hasil jadi. Iya, bentuk karena dari beras. petani ke tengkulak, lalu ke penggilingan, dari penggilingan ini masuklah ke pasar grosir. Nah, pasar grosir ini dia bandar. Karena ngejual beras udah jadi. Iya Lu kan? ngambilnya dari grosir itu. Ya udah pasti kalau kita bisa Lu ngambilnya dari mana itu? kalau kita bisa main ke pabrik, berarti lu nggak bisa kalau lu cuma beli 10 ton, lu harus beli 100 ton kayak gitu. Skala. Bokap apa? 10 ton Iya. Dan segmentasi lu tuh bisa gak nih dimasukin sama transportasi? Lu nggak bisa. Pasar Cilegon dimasukin tuh. Oh gitu. Iya. Makanya kalau Bogor turun barang itu turunnya di lingkar luar, maksudnya daerah Tanah Baru. Nah, baru tuh nanti datang Keluar. ke truk besar ke situ, ambilin barang dari situ, biasanya Indramayu. Dan ya di sana udah terlalu banyak panen dan kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi. Ya, bisa dilemparlah bisa barang ke keluar ya. daerah sini ataupun ke daerah luar pulau. Cianjur juga banyak ya Cianjur. Cianjur dia tuh sayur. Tapi ada Beras, beras Cianjur Ya, ada. ada, tapi lebih dominannya sayur. Oh, iya. Karena daratan tinggi. Raja Lele dari mana Raja Lele? Rojo lele. Rojo Lele. Wonosari. Gua kurang paham ya kalau masalah merek ya. Harga itu. Cuma perbedaannya era bokap gue yang sekarang sama era sekarang itu berbanding jauh lah. Maksudnya dulu itu kayak pemikiran lu sekarang nih, lu itu ngeto merek kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau merek ini yang lu beli udah pasti berasnya bagus. Kalau zaman sekarang nggak kayak gitu. Lu beli beras tuh jangan lihat karung kayak gitu. Kalau dulu beli beras tuh tinggal lihat karung mereknya apa. Kalau sekarang enggak. Karena kenapa? Karung itu diperjualbelikan. Oh, karena gua sistemnya kan ya karena untuk daerah sih ya. Kalau kayak karung kan misalnya. Karena gua kalau beli beras tuh gua liatin satu-satu bro. Ada putri ya? Iya. Satu-satu gitu. Kadang lu gini-gini juga, kadang gini juga. Gua pisahin dulu tuh yang lain, oh bagus nih gitu. Nah, 3 hari lu. Nah, lu kan udah Campur, masuk nih. campur. Beras yang bagus sama yang enggak. Menurut lu yang kayak gimana? Lu bisa kebedain gak nih beras nih bakal jadi bulan kalau enggak apa pra ya, yang kering, Dia buat nasi yang goreng. nguruluk tuh yang kayak nasi uduk. Itu biasanya dipakainya di Lu bisa nasi tuh kebedain bisa lah. dari Karena kan kita dapat pengajaran juga kan. gimana tuh? Pengajaran. Kan misalnya dari kotak-kotak beras nih banyak nih. Lu bisa tahu nih, oh ini bakal jadi bulan, ini bakal jadi Bisa. pra.
Itu bedanya gimana? kita pegang. Bedanya? Makanya kan gua tukang beras gitu. Ibu-ibu lu kalau beli beras kan gitu dipegang lu. Ih, gua lagi- Gua juga nggak tahu tuh ilmu Iya. dia tuh dari mana tuh ya. Makanya, iya, itu ilmunya Bahkan gimana? kalau berasnya gelandangan, wah nih. Enggak kayak gitu. Gimana? Kita pegang nih, Hah? kita kepal tuh yang keras. Terus? Kalau misalkan dia gitu, Nah, itu bakal jadi itu beras kering. Lu mau 2 tahun juga, insya Allah nggak berubah. Oh, Kayak gitu. itu jadinya nanti hasilnya perak gitu. Apa pula? Wah, tergantung kalau itu. Tergantung yang masak tuh. Oh gitu. Bener. Tapi kan Enggak ada. juga. Iya juga. Tapi Tergantung penjual. ada Iya. jenisnya. Nah, lu tuh bisa Ada tahu jenisnya. bisa tahu mana beras bakal jadi pulen, mana bekas bakal jadi perak. Itu tahunya di mana, Bis? Basah dan kering. Oh, basah dan Iya. kering itu. Dengan apa yang kita Pengalaman lu. rasa di tangan dan suara yang kita dengar di telinga terkait kita pada saat teknis pegang beras itu. Ini kan ilmu juga nih. Iya. Ilmu juga. Men, masalahnya kadang di rumah tangga tuh jadi masalah juga, men. Kalau misalnya kayak gue nih pribadi, gue seneng beras bulan ya. Iya. Ntar apa? Bini gue masaknya beras bulan mulu, ini gue gak makan di rumah kan. Sama dari ini ya, talak tua. warna berasnya. Warna beras. ya. Itu berpengaruh juga. Maksudnya di zaman era modern ini penggilingan itu dia punya yang namanya buat ngepoles beras. Jadi beras nih Bisa. kan banyak flake-nya ya, tompel Iya. kan, ada hitam-hitamnya. Itu bisa dibikin bagus dengan cara dia masukin ke mesin poles beberapa kali. Nah, beras yang bagus itu yang enggak dipoles ya, kenapa? Karena Sarinya kimia. masih ada di situ. Oh, Kalau misalkan kita poles sampai 3 kali, emang berasnya jadi bagus. Cuma sarinya udah hilang. Iya. Ya itu makanya kan kebanyakan lebih bagus yang ada putihnya. Enggak lah. Enggak, itu teori orang dulu. Kata emak gua dulu bilangnya bagus tuh udah putih, tapi enggak banyak butuhnya ya, cuman 1-2 dalam satu apa? Bas. Iya, dalam lu beli misalnya cuma beli 10 liter nih. Ya itu ada putu terus ada kerikil gitu. Nah, kata itu gua, orang tua gua tuh lebih bagus dibanding lu tuh terlihat putih, bersih, bening. Nah, itu pasti pakai gitu kan. Emang ada teori kayak gitu. Iya kan? Iya. tapi menurut tukang lu Bukan kutu apa ya namanya? Ya, tungau lah kayak macam tungau. Ya sejenis gimana kayak gitu, gitu. bukan kutu tapi lupa gua nama binatangnya apa. Dia lebih kecil ukurannya. Iya, gitulah. Soalnya kenapa beras itu bisa dibilang bagus tadi? ya Dibilang kadang hewan aja mau gitu ya. Iya, banyak sari Iya, di situ. hewan aja mau. Kalau beras plastik nggak tuh? Nah, lu pernah ngerasain nggak kan Bagus. tahun berapa tuh? Lu tuh kan Beras sintetis. beras Kayak sintetis. makan beling ini. Lu pernah ngerasain nih pas lu beli itu ternyata ada yang plastik itu, kalau nggak disembur semen putih. Nggak di luar sendiri nggak pernah nyobain. Emang itu bahayanya kalau kita main di beras tuh. Kita main oplos gitu. Kalau oplos gua kurang paham ya gimana ya. Kita lihat di pusat grosir ini, pasar grosir ini kayak gini, tapi pada saat nyampe beda gitu. Aku kurang paham juga di situ kenapa bisa terjadi. Dan yang pasti kalau kita nggak ke TKP belinya atau sekedar Cuma telepon. iya itu udah salah. Bisa jadi kita ada beberapa dibohongin atau beda partai gitu. Tapi kalau dari pasar dari hasil jualan lu sendiri aja udah pasti lah ya, pokoknya aman lah ya, nggak ada. Lumayan bis. Iklan. Ya kan? Aja kalau mau beli beras kan di tempat lu kan saing. Oke guys, untuk masyarakat setempat. Yo mah. Kalau mau beli beras kan langsung Masya Allah. Kan siapa tahu dia gembira tiap bulan kirimin sekarung. Dua lagi mau lebih. Yang makan tigaan. Apanya? Yang makan berasnya. Udah gila kan sekarang. Udah ada makan. Enggak lah, kita jualin aja. Kalau beras merah gimana? Nah, jual nggak sih? Jadi tuh beras banyak macam-macam kayak warnanya ya. Ada Iya, beras ketan hitam. putih, ketan hitam, beras merah. Nah, itu tuh balik lagi sama petani yang pada saat nanam bibitnya. Pada saat nanam bibit ketan, tapi ada satu bibit kecampur di situ, itu udah pasti rubah warnanya pada saat panen. Makanya diusahain pada saat Penanaman. tanaman itu jangan sampai bibitnya ada yang ikut kecampur. Kalau dikasih warna, kalau itu warna hijau bisa. Warna hijau beras ya. Itu beras yang diproduksi sama Bob Marley. Berarti di sampingnya ditanaminnya Iya. Kalian sehat? sehat. Saya sakit. Anjing. Tapi kalau gua pernah lihat di
di daerah Jepang ya. Jepang itu dia juga Jepang. produksi. Gue lihat di YouTube. TV, di film, di YouTube. YouTube-nya tamat sih jago aja. Kan gue juga riset ke YouTube. Itu di Jepang tuh ada kayak beras tapi dia bisa di satu tanaman nanti berapa macam warna si berasnya, terus ada yang seni dia mengukir si sawahnya itu jadi kayak gambar gitu kan. Itu berarti walaupun si beras itu dicampur-campur dalam satu sawah nggak masalah ya. Tergantung budaya pangan di kita sih maksudnya. Enggak, kalau untuk di kita gitu dicampur, misalnya lo di sepetak sawah nih, misalnya sebaris lo campur beras merah, sebaris lagi beras Bisa kali. bulan, terus sebaris lagi ketan gitu, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting Terima. di posisi tanahnya itu. Oh, Tapi Ini di Jepang campur. sistemnya tandur nggak? Tandur, bro. Tandur. Ya apa dia Lah kali pakai mesin. mandur. lalu dia bajaknya aja pakai kebo. Mana mungkin? Jepang. Mana Jepang ada kebo? Iya, lo Oh, mau Jepang. tahu? Namanya di Jepang itu kebonya Kau ingat soalnya. Tos banget, bro. Tos. Sawah kan. Jepang rak kayaknya, Jepang rak. Parah. Udah mikir-mikir ya ngomong gitu. Ya buat treatmentnya pasti beda lah, jenis berasnya segala macam. Oh, ketan ini jual ketan juga ya, beras ketan. Jual karena gua retail itu kan udah pasti otomatis ngecer ya. Balik lagi ke Jadi gua beli karungan nggak boleh. bisa. Oh bisa. Tapi nama tokonya ngikut ke Boba. Toko lubis. Marga beras lubis. Cuma sampai saat ini yang bertahan di toko beras lubis itu yang emang asli kepemilikan yang turun langsung dari orang tua, dan itu toko yang abang gue pegang sekarang yang nomor Iya, maksud gua kalau yang anak-anak yang lainnya ketika buka baru berarti nggak ngikut nama bokap. tetap aja orang yang beli tahu ya. iya. Gimana? Karena mau gimana pun ya tetap dia kan mau siapa namanya tetap ada belakangnya lubis. Marga itu. Ya kan, jadi tetap aja lubis. Kecuali Iya, siapa? maksud gua nama tokonya. Misalkan toko beras anugerah. Iya. Gitu. Ada bukan lubis. Iya. Kecil tapi sudah lubis. Pakai pulpen. Tetap aja gitu, maksudnya kan karena ini usaha turun temurun lah. Pasti yang dijual ya harga. Ya maksudnya yang dijual kan brand Jualan nama ya, bukan jual iya, beras ya. brand. Ya lah, kita balik lagi ke citra merek. Iya, maksudnya kepercayaan kan. Merek dari toko kita. Tapi kedepannya lu berpikir nggak bahwa gua nih mau bikin brand gitu beras karungan, nama berasnya itu lubis. Itu gue dari kecil. Kalau dari kecil pengen Lubis apa? Enggak, gue pengen punya merek LBS LBS coba. mereknya. Dan itu kita nggak bisa yang namanya cetak sendiri gitu, maksudnya Iya, tanpa ada izin langsung Iya, dari ada itu ya. Karena ada uji coba dulu Iya. kan, PPO yang akhirnya kan. Iya, karena banyak belakangan ini kasus Ya beras. tahan lah. Jadi kalau dan- untuk lu lagi nyari karung ya, temen gua pengrajin karung, ada namanya orang Bojong namanya. Oh boleh tuh. Dia pengrajin karung bisa dimotif dia. Kadang karung dia dimotif gambar Karung bekas dicuci. Sama titit ya. Tapi gambar itu emang udah ada. Oh, gambarnya udah ada ya? Macem-macem sih beras sekarang, nggak kayak dulu, maksudnya gua beli beras ya gambarnya Mickey Mouse Tapi ini. kenapa ya dulu kenapa beras gambarnya lele? Enggak juga, kadang kembang. Ya bisa juga gitu. Gua kurang paham. Sedangkan kan beras itu kan ya nasi ya gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan hewan gitu. Nah lu Itu masih mending lah, kan ada hubungannya, mungkin sawahnya dekat sama Orang lele. perairan, orang lele, empang atau apa. Ini Mickey Mouse lu. Itu yang mau bilang. Itu yang mau bilang. Mungkin beras dari Jepang. Tikus sawah kan ada. ini kan Mickey Mouse juga, Mickey Mouse kan Mickey Mouse anjir. tikus rumah. Merek beras. Itu dari Jepang mungkin, dari Jepang. Gua tahu gua. Sampai-sampai gua pengen bikin juga merek gambarnya Hello City. Tapi Nah, juga. kualitas beras biasa yang kayak lu jual sama beras raskin itu perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kita
beras itu harus kita cium. Bukan. Kenapa? Jadi nasinya atau Bukan. Kenapa beras raskin itu untuk yang dikasih tidak diperjualbelikan? Bukan, tidak dengan kualitasnya tidak sama dengan yang dijual belikan. beras raskin? Nah, beras raskin tuh kayak gimana? Jadi gini ya, kita ini punya yang namanya Bulog. Iya. Bulog ini kan badan urusan logistik kan. Nah. Nah, fungsinya dia tuh apa sih? Terkait ketersediaan, Pangan. stabilitas ya, Iya. sama Ketersediaan pengadaan pangan lah. Intinya kan itu. Nah, cuma banyak kekeliruan gua sebagai warga sipil ya ngelihat aktivitas dari mereka ini. Contoh, ketika lagi panen raya nih. Ini panen raya ini masuk ke tahapan musim hujan, otomatis beras panen baik yang gagal dan akhirnya langka dong, harga jadi tinggi kan terkait petani kita di lokal nih. Ya udahlah kita beli aja karena kan mereka jadi makin sejahtera dong. Iya, kalau dibeli. Nah, karena ada ketersediaan ini, mereka impor lah si beras-beras yang memang harganya lebih jauh. setengahnya lah, dari Thailand lah, dari mana. Dan- Gua nggak paham, mungkin emang negara Dan Bulog itu ngejualin ke lu retail apa dibagiin doang? Karena setahu gua kan ada pembagian beras raskin ya. Beras raskin itu kan Iya. dari Bulog ya. Jadi si Bulog ini mengganggu gua. Oh. Maksudnya Baru jualan. iya. Mohon maaf nih, gua Nggak ini apa-apa lah ini. gua ini dalam arti bukan gua pedagang retail, bukan. Gua ini lagi ada di pihaknya si petani Indonesia gitu, petani lokal ngeganggu gua. Maksudnya ibarat gua ini gua sebagai petani gitu. Lu ngapain sih ya kan? Ini beras nih gua lagi enak, maksudnya harga lagi naik. Kenapa lu ganggu? Lu sodorin beras-beras dari luar. Iya, kalau gua berpikir bodoh banget gitu. Udah aja biarin, emang nggak bakal pasti mencukupi lah. Ya sih, ngapain lu stok gitu? Berarti lu mau main dong, ya gak sih? Dari perspektif. Nah, kualitasnya ini itu gimana ya? Nasinya keras, Nah, kalau udah gitu Bulog- bau. Nah, yang ini sekarang lagi digarap sama mereka untuk ketersediaannya ini, mereka juga yang gua simpulin rada kapok lah, karena dari berapa juta ton itu masih sisa 391.000 ton lagi apa yang belum kejual atau gimana, gua nggak paham. Akhirnya itu berdampak kepada mutunya si beras yang dia stok. Maksud gua nggak nyalain ke arah situ, dalam artian fungsional dari mereka ini sebagai cadangan beras pemerintah gitu, itu emang harus dipertahankan dengan kualitas yang memang harus mereka beli dari hasil tani kita tanpa melalui tengkulak, dan langsung harus ke petani dengan dasar mereka punya yang namanya penggilingan gitu. Maksud gue yang Oh, jadi maksud lu tuh kayak Bulog tuh jangan ngambil beras impor, kenapa nggak pas lagi panen besar, panen raya, beli beras dari petani kita terus simpan tuh buat nanti ketika gagal panen itu bisa dikeluarin juga dengan itu udah ada di situ. oh udah ada. Cuma yang mengganggu ini beras impornya, Hmm. dan itu nggak gue permasalahin. Yang gue permasalahin ini kenapa Indonesia impor beras, sedangkan kalau kita naik kereta ke Jawa, kita dari kota mana sampai kota mana Itu ngeliatnya berasnya sawah. iya, itu berasnya pada Ya, lari belum lagi kemana? kan di daerah selain Pulau Jawa juga banyak. Karena kan pemain pasir ini kan antar pulau juga banyak. Kenapa tuh sampai impor? Kenapa sampai ngimpor ya? Kalau menurut gua mungkin ketersediaan cadangan pemerintah ini banyak dikhususkan terkait bencana alam gitu kan, karena bencana alam ini kan mereka tanpa pembelian gitu si konsumennya ini, kayak sekedar ngasih cuma-cuma atau beras dihibahkan gitu kan. Cuma dalam proses pembeliannya ini yang sangat disayangkan dan terlalu kompleks berbelit. Ketika lu sebagai Bulog, lu mau beli beras gitu ke si tengkulak, lu ini harus rapat koordinasi dulu sama siapa, sama anggota DPR Komisi 6 lah, sama anggotanya lah. Nah, keburu dibeli sama tengkulak, lu kelamaan nggak habis bos ya kan? Kayak gitu dia permainan berasnya. Maksudnya Bulog. Akhirnya nggak ada cadangan beras yang harus kita beli dari hasil tani bumi kita belilah dari luar.
yang notabene-nya mungkin orang-orang di luar sana kehidupan sehari-harinya makanan pokoknya bukan nasi mungkin atau hamburger atau papeda, lu nggak tahu ya kan? Saya makan sagu jadi tainya jadi lem ya. Ya. Udah tuh paling Harapan lu ke depannya nih sebagai pedagang. pengusaha beras. Ya, harapan ke depannya apa sih? Yang lu pengen? Dia semakin naik. Kalau gue sih sebagai pedagang beras ya, harapan gue untuk makanan pokok kita ini sehari-hari itu ketersediaannya janganlah ditahan-tahan lah sama mafia-mafia ini. Gue nggak tahu siapa orang-orangnya. Dan masalah harga ini yang memang harga sekian dari tani kita ini janganlah dimainkan gitu harganya. Misalnya kita masuk musim penghujan gitu kan, akhirnya langka lah harganya. Tapi sedangkan mereka memiliki ketersediaan yang memang mereka beli dengan harga sebelumnya gitu. Akhirnya dimainkan lah harga ini sama siapa? Nah itu tadi Tolong dicari lah ya. ya nanti dari tengkulak terjun ke pabrik, dari pabrik ke grosir masih ditahan juga harganya. Dan kita sebagai pedagang eceran Yang jadi masuk juga ke- nahan-nahan iya. harga. Akhirnya kan dampaknya ke siapa? Ke masyarakat luas kan, semuanya gitu. Karena Mau lu aparatur sipil negara lah apa segala macam, lu tetap makan nasi berak tai. Iya kan? Maksudnya karena dari atasnya kayak gitu, jadi ke bawah. iya, jadi kan Apalagi- otomatis yang dirugikan ini siapa? Ya petani sama masyarakat. Dan gua nggak bisa bilang rugi karena gua juga bisa bermainin harga. Orang dari pabrik yang kemarin belum diturunin harganya, sekarang udah turun ya gua ngecer belum gua turunin harganya, gua mau balikin modal gue yang kemarin. Soalnya udah RSCH kalau udah kayak gitu, riut sirah cangkal hati. Beneran nih, kita beli nih, misalkan ya 500.000 satu karung dari grosir. Kita jual dong 520.000 ke konsumen. Habis nih stok ini, 2 minggu kemudian kita beli lagi beras yang sama. Harganya di sana udah 520. Terus ngapain kemarin gua mau jual? Cuma Harga harus modal. iya. Nah, makanya banyak yang namanya tahan harga. Nah, di situ gua kurang setuju ya, karena dari atasnya itu mereka udah kenapa mainin harga, kalau udah saatnya turun udah aja turun. Jadi kan kita ke bawahnya juga dia turun. Nah, di sini gua nggak bisa bilang gua rugi gitu. Maksudnya Apalagi- kan gua juga ambil keuntungan buat balikin Iya. modal. Kan Apalagi lu jadi kan- punya banyak keuntungan ya siapa? Iya, Bukan daripada gua. lu perusahaan tengkulak kan, tapi lu yang paling garda depan kan. Iya, Bisa yang dibilang ngerasain rugi iya, kan ngerasain kita, ketemu masyarakat, konsumen. petani. Iya benar-benar. Nah itu kan buat harapan ya perberasan Nusantara lah ya. Ini gue pengen nanya soal harapan dari usaha bokap lu lah. Gimana nih? Pengennya tuh Lubis tuh tokonya tuh sekarang kedepannya bakal kayak gimana, lu boleh nyampein lah. Ya kalau dari pribadi ya nggak tahu terkait abang kakak gue yang lain gimana. Kalau dari pribadi gue sih pengen tetap kayak gini gitu. Karena kenapa? Keharmonisan hubungan keluarga itu bisa gue tempuh di situ berdasarkan area yang sama gitu. Harapan gue sih gue tetap pengen kayak gini. Karena kenapa? Ketika lu punya uang yang hanya cuma bisa beli 1 ton, sedangkan minimal beli di grosir itu Ton 4 ton atau 2 ton, 4 ton ya minimal ya. Itu bisa kita beli ketika kita kekurangan uang dengan cara kita join belinya. Jadi kan enak. Dari grosir nyampe ke kita juga masih satu area gitu, nggak sulit. Harapan gue pengen tetap kayak gini aja. Tapi beda lagi cerita ketika nanti ya cucu-cucunya bokap gue lah kayak gimana, gue nggak pengen tetap masih di Ciloan. udah yuk langsung. Ya, tadi bincang-bincang sama Yela di Lukis, teman lu, teman lu juga sekarang kan, gue udah ngobrol. Oh iya, Oke, ya pokoknya support terus beras lokal. kelas lokal.
jangan apa sepak bola lokal aja, tapi beras lokal juga disupport. Jangan lupa lu Nawak Gacor like, komen, dan subscribe buat masukan-masukan ke kita semua. Jumpa lagi sama Nawak Gacor selanjutnya. Hidup tani.